Siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Helmi Kusuma Perdana, mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan melanjutkan untuk program CAM Milling dari gambar yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, di sini kita ada dua gambar geometri, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita bisa menggunakan kombinasi keduanya agar memudahkan proses untuk tool pathing-nya. Nah, langsung saja. Yang pertama mungkin kita pilih mesin type-nya adalah mill. Saya menggunakan vertical milling. Nah, kemudian set stock setup. Pilih all entitas saja, terus kemudian di nilai Z kita naikkan 0,2. Ini gunanya untuk ketika nanti men-setting G54. Nah, itu dilakukan pada bagian atas benda kerja, kemudian diturunkan min, 0,02. Nah, nanti untuk phasing dilakukan pada koordinat Z-nya adalah 0. Nah, maka seperti ini menjadi sudah terlihat ada box merah putus-putus isometrik. Kemudian selanjutnya adalah ke toolpath. Kita ke tool manager. Kita menggunakan 2 tool saja untuk program kali ini. Yaitu pertama adalah end mill, nextnya kemudian diameternya adalah 12. Kemudian kita next lagi. Di sini cutting speednya kita gunakan 70. FPT-nya adalah 0,1. Floatnya adalah 3 karena ini saya asumsikan adalah materialnya aluminium. Kemudian long rate-nya adalah 300. Ketika sudah, kita finish. Selanjutnya adalah tool kedua, yaitu yang tool yang kecil untuk membuat pocket alur. Kita gunakan diameter 6. Di sini sama 70 juga, terus FPT-nya sama 0,1. Kemudian number float-nya adalah 2 karena ada pekerjaan pembuatan lubang pocket. Nah, itu alangkah baik gunakan float yang berjumlah 2. Di sini fit plung rate-nya gunakan 300 juga atau setengahnya dari fit rate. Ketika sudah, kita finish. Nah, di sini saya gunakan diameter 6 karena ada radius dalam di sini yang berukuran ini ya, diameternya 6 ya, R6 ya. Jadi ini hanya bisa digarap dengan tool diameter 6 atau lebih kecil. Nah, ketika menggunakan tool lebih besar, maka nanti akan terjadi sisa di sini. Akan terjadi sisa di setiap radius-radiusnya ini. Namun kalau menggunakan tool yang lebih kecil, maka nanti proses cuttingnya akan menjadi lebih lama. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan bagian atas terlebih dahulu menggunakan toolpath-nya adalah kontur. Oke, terus kita gunakan kita pilih geometrinya, yaitu ini. Berarti kita gunakan kompensasi kanan. Ke parameter gunakan kompensasi kanan. Toolnya adalah 12. Di sini nggak usah diperhatikan karena tadi sudah sesuai dengan settingan tool kita, yaitu T1, cutting speednya 70, FPT 0,1. Kemudian di sini, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah compensation direction. Gunakan right sesuai tanda panah tadi. Depth cut, misalkan kita gunakan 2, kemudian finish cut-nya adalah 1, finish step-nya adalah 0,2. Terus di sini adalah misalkan teman-teman bisa bebas di sini menggunakan by contour atau by depth. Saya akan menggunakan by depth saja. Terus keep tool down. Let in biarkan saja default. Kemudian kita gunakan yang jelas di sini adalah multi passes. Spacingnya misalkan kita gunakan 75%, berarti 75% dari 12 adalah 9. Numbernya mungkin saya perkirakan gunakan 5. Finishnya adalah 1. Spacingnya adalah 0,2.
Di sini gunakan final depth saja. Keep tool down juga. Linking parameter di sini yang penting kita ubah absolute juga. Terus top stocknya, misalkan top stocknya adalah di sini. Depth-nya diturunkan sampai ini. Nah, oke. Min 3 ya berarti. Terus misalkan coolant akan diaktifkan, tinggal kita pilih on di float-nya. Oke, coba kita regenerate. Nah, ini kayaknya masih kurang satu step lagi ya. Coba kita verify terlebih dahulu. Nah, ternyata memang benar ya, kurang satu multi passes lagi. Nah, ini adalah finish cut-nya. Oke. Kita edit lagi di bagian multi passes. Tambahkan menjadi 6. Oke. Terus di regenerate. Nah, ketika sudah jadi, kita kerjakan bagian bawahnya lagi. Kontur. Ini. Di sini pastikan kontur. Toolnya adalah 12. Di sini sama tadi. Multipass kita kurangi, misalkan di sini adalah 3. Linking parameter juga berubah karena sudah dikerjakan di bagian atas. Colonnya di on kan. Oke, program yang pertama kita hide dulu. Nah, di sini ternyata ada kesalahan di cut parameter, harusnya gunakan left. Oke, kita regenerate. Apakah ini masih kurang juga? Nah, ternyata kurang juga ya. Kita tambahkan lagi multipass-nya jadi 4. Oke, setelah itu di regenerate. Nah, setelah ini berarti kita tinggal kontur yang bagian tepi, kemudian pocket. Toolpath, kontur. Coba kita gunakan chain yang 3D. Sini link edges. Pilih ini. Oh, sorry. Yes. Kita pilih yang ini ya, loop. Nah, sehingga kepilih semua sekaligus. Oke. Di sini gunakan toolnya masih sama. Multipass-nya kita matikan karena hanya tipis. Kemudian di sini yang berubah adalah top stocknya. Di sini depth-nya kita taruh di sini. Oke, patch 9. Colon on. Oke. Kita sembunyikan yang ini. Nah, cut parameternya di sini terbalik sepertinya. Nah, diganti right. Oke, kita regenerate. Nah, sudah. Selanjutnya adalah pembuatan pocket. Nah, pocket tengah ini bisa kita gunakan tool 12 juga karena di sini cukup besar ya. Coba kita cek ukurannya. Sini adalah diameter 41. Nah, itu bisa kita gunakan tool 12. Toolpath, kemudian pilih pocket. Gunakan loop ini. Oke. Terus di sini pastikan pocket toolnya adalah masih 12 juga. Kemudian cut parameter. Nah, di sini kita nolkan karena hanya sekali jalan ya. Tidak ada finishing. Pilih pocket tipenya adalah standar. Kemudian roughing, ini ada beberapa metode cutting, kita bebas. Di sini misalkan saya menggunakan constant overlap. Kemudian step over distance-nya biarkan gunakan default terlebih dahulu. Terus anti motion-nya saya sering menggunakan helix. Bisa juga teman-teman jika ingin menggunakan rem. Terus finishing. Finishnya 1, spacing-nya
misalkan adalah spesiesnya juga 1. Kemudian kita gunakan depth cut maksimum 2, finish cut-nya adalah 1. Kemudian di sini finish step-nya adalah misalkan 5. By pocket, tool down, terus kemudian linking parameternya pilih topnya adalah bagian ini, depth-nya adalah ini. Di sini ganti dulu absolute ya teman-teman. Colonnya juga kita aktifkan di sini menjadi on. Oke. Nah, menjadi seperti itu. Coba kita lihat ke simulasinya. Nah, mungkin untuk itu ada beberapa yang perlu diubah ya. Seperti roughing. Nah, di sini step over distance oke sih. Di finishing aja, misalkan kita gunakan finishingnya 1, spacingnya misalkan setengah. Terus misalkan mau diatur untuk lebih pelan untuk ketika finishing, bisa di sini ya. Misalkan kita gunakan di sini adalah 300 ketika bitrate-nya ketika finishing. Kemudian ini kita tingkatkan misalkan menjadi 2400. Kemudian misalkan mesin finishnya hanya di akhir ya, di final depth. Ini kita checklist. Oke. Coba kita lihat perbedaannya. Kita simulasikan langsung. Ya. Di sini hanya butuh 2 menit ya teman-teman ya. Nah, ini adalah finish cut-nya. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita menggunakan tool yang lebih kecil agar lebih halus di sini untuk mengerjakan ini dan ini dan ini. Sama, itu masih menggunakan yang namanya pocket. Kemudian kita pilih bagian tengah dulu. Oke. Di sini yang kita gunakan adalah toolnya adalah yang diameter 6. Cut parameter sama seperti tadi, standar juga. Roughingnya masih kita gunakan ini ya. Ini bisa coba yang lain, misalkan terus spiral juga bisa. Kemudian entry motionnya saya gunakan tetap helix. Finishing ya misal kita seperti ini. Let in let out tetap ya, depth cut-nya 2 maksimum, terus finish step 1, tool down juga. Coba kita yang di sini ini hanya kecil sih, nggak apa-apa, ini seperti ini. Linking parameter pastikan yang semuanya absolute. Di sini top stocknya berubah karena yang atas sudah dimakan menjadi ke sini. Nah, enaknya untuk ketika kita memiliki gambar 3 dimensi, jadi kedalamannya itu bisa terdeteksi secara langsung seperti ini. Kita tidak usah kembali lagi ke gambar kerja, membaca gambar kerja lagi. Dan selanjutnya adalah mengerjakan yang alur ini. Itu masih menggunakan yang namanya pocket. Nah, ini ada beberapa cara. Misalkan kita melakukan pocket untuk satu ini alur, kemudian buat lagi ke sini atau di chaining sekalian semuanya sekaligus. Itu juga bisa. Misalkan kita akan chaining sekaligus ya. Dan di sini kita pilih yang fast 3D karena kita memiliki gambar 3D. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian toolnya di sini pocket standar ya. Oh, tidak ada. Di sini toolnya tetap 6. Cut parameternya adalah standar itu. Kemudian roughing. Nah, coba kita ubah ya. Di sini kan terus spiral ya. Coba kita lihat dulu nanti bikin bagaimana kalau terus spiral. Sama ini parameter dengan tadi, depth cut-nya juga sama, linking parameter. Nah, di sini yang berubah adalah bagian topnya di sini bisa mendetek sendiri ya, teman-teman ya. Nah, itu salah detect tadi. Terus di bagian bawah nah ini yang ini top stocknya kita perbaiki ke sini. Oke.
Nah ini ya. Ini coba kita lihat simulasi untuk khusus ini. Nah di sini bentuknya itu ini sudah pas ya teman, sesuai dengan gambar yang dua dimensinya ya. Jadi sudah tidak ada sisa. Nah kemungkinan walaupun kita sudah menggunakan tool diameter 6, mungkin saja masih terdapat sisa jika di masalah roughing ini. Nah itu pemilihannya kurang tepat. Misalkan kita gunakan high speed ya. Coba kita lihat perbedaannya. Nah di sini ininya membentuk radius, sedangkan tadi adalah lebih lancip ya, lebih runcing. Biasanya seperti ini akan membentuk sisa. Coba kita lihat ke verifikasi, kita apply. Nah ini di sini dalam step ini sudah terlihat ya, itu terjadi sisa. Nah ini terjadi sisa karena tidak tepat. Nah ini kan garis ini terputus di bagian ini. Berarti di sini tuh seharusnya masih makan lagi ke sana sedikit. Nah ini ya terputus. Jadi kita bisa gunakan yang tadi adalah yang terus spiral. Oke, kita regenerate lagi. Nah ini ya bedanya ya teman-teman. Kalau terus spiral di sini akan membentuk tajam, sedangkan tadi ada radiusnya yang menyebabkan sisa. Setelah ini kita bisa mengerjakan bagian lubang ini karena ini dimensinya adalah 8 ya, diameter 8, sedang kita hanya menggunakan tool 6, maka juga menggunakan pocket. Mesin type ke toolpath, pocket. Nah, di sini bisa kita gunakan seperti tadi, fast juga ataupun chain loops ya. Misal kita gunakan loop saja satu. Oh, ternyata memilihnya harus satu-satu ya kalau seperti ini. Harus di checklist satu. Oke. Kemudian di sini adalah pocket juga, toolnya masih ini sama, cut parameter sama seperti tadi, finishing sama juga, depth cut. Nah, mungkin ini let in let out bisa kita off kan ya. Yang penting ada entry motionnya. Depth cut, oke kita dua, linking parameter absolute semua, top stocknya adalah ini, kemudian depthnya adalah bagian bawah, 9. Oke. Ini ya teman-teman sudah jadi seperti ini. Coba kita select semua, kita regenerate, kita tampilkan semua. Oke. Sudah kita verify. Di sini membutuhkan 37 menit untuk pengerjaan keseluruhan. Nah, ada satu hal yang belum kita lakukan, yaitu adalah phasing. Kenapa phasing belum saya kerjakan? Ya memang saya akan mengerjakan di bagian akhir. Kenapa kok di akhir? Karena kita lihat di sini yang digunakan itu hanyalah bidang kecil ini saja. Tidak banyak ya, sehingga ketika kita melakukan phasing di awal mungkin akan terlalu banyak yang bergeraknya toolnya seperti ini, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah phasing. Nah itu phasingnya kita tidak harus menggunakan phase ya, kita bisa menggunakan toolpathnya kontur saja karena hanya kecil. Kontur kita pilih bagian ini, kita checklist. Ini adalah seperti ini, berarti kita gunakan kompensasinya kiri ya. Misalkan toolnya kan tadi yang terakhir digunakan ada 6, nggak apa-apa, daripada nanti mengganti tool lagi juga membutuhkan beberapa detik ya. Walaupun hanya detik, tapi kalau dalam lomba mungkin bisa jadi dipertimbangkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kompensasinya adalah left. Oke, depth cut-nya kita off kan, multipass juga nggak ada, linking parameter top stock-nya ini depth-nya adalah 0. Oke. Seperti ya, coba kita simulasikan keseluruhan.
Nah, ini ya teman-teman sudah jadi. Bisa kita lihat seperti ini. Sudah termakan semua, halus. Membutuhkan 38 menit. Oke, masih wajar. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Oke, mungkin sekian saja untuk pembuatan program Cammy Link. Lanjutan dari video kemarin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.